Terima kasih Dr. Agung yang sudah menyiapkan kelas pagi hari ini. Bapak dan Ibu, suster, dan semua hadirin, selamat pagi, selamat jumpa, salam sehat. Kiranya semua selalu sehat, dan hari ini, di kesempatan yang sangat berharga ini, karena pasti Anda meninggalkan banyak hal-hal penting di luar sana, dan Anda meninggalkan itu untuk kepentingan di sini, maka mari kita jadikan ini sesuatu yang jauh lebih penting dari yang lain. Selamat jumpa, kita gunakan waktu 2 jam ke depan untuk berinteraksi, untuk mencapai tujuan-tujuan kita ke depan. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Agung. Saya Istoto, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Anda Guru Coach Indonesia Emas diselenggarakan oleh Masyarakat Coach Indonesia. Masyarakat Coach Indonesia. Kenapa ada kegiatan ini, Bapak Ibu Guru? Sebagai pengantar sebelum kita masuk ke kegiatan kita, melihat ke depan, generasi emas Indonesia memerlukan bimbingan untuk mengelola negeri ini. Sekali lagi, melihat ke depan, generasi emas Indonesia, ya, kekayaan demografi usia generasi yang bakal mendominasi tahun 2025 sampai 2045, usia Indonesia 100 tahun, generasi emas, memerlukan bimbingan untuk mengelola negeri ini. Kami para coach sudah terbiasa melakukan proses fasilitasi dan bimbingan. Lalu kami berpikir, kalau begitu bagaimana kita berperan untuk Indonesia yang lebih besar? Itu sebabnya kami temukan pribadi-pribadi yang langsung berurusan dengan generasi emas itu, yaitu para guru. Maka kegiatan ini diperuntukkan bagi mereka, para guru yang ada di Indonesia. Tentu saja teman-teman yang berada di dunia pendidikan, punya keprihatinan tentang dunia pendidikan juga boleh terlibat dalam hal ini. Ya, seperti kita tahu, perkembangan dunia, teknologi, dipercepat dengan wabah, membuat semuanya berubah, membuat semuanya bergerak lebih cepat. Nah, kita sekarang bisa jumpa secara daring, Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan daring ini memungkinkan kita berjumpa lewat daring. Kebayang untuk acara semacam ini jika tidak lewat daring. Waktu, tenaga, biaya pasti menjadi hambatan yang sangat besar. Secara daring kita diringankan begitu banyak, maka pastikan komitmen, niat, berubah, belajar menjadi bagian yang utama untuk membuat kita terus ikuti program ini untuk menjadi pribadi yang beda, menjadi pribadi guru, Coach Indonesia Emas, guru yang rasa coach, yang pada saatnya Anda menjadi guru coach profesional. Itu yang menjadi tujuan kegiatan ini. Nah, bagaimana acara kita? Kita hanya 2 jam ini sebagai pengantar mengenal dunia coach yang paling awal, dan hari ini kita berada bersama-sama di daring ini untuk mendengarkan salah satu hal yang perlu kita lakukan menjadi coach profesional itu, yaitu teknik mendengarkan efektif. Semua orang tahu mendengarkan. Nanti kita akan ikuti pendalaman materi teknik mendengarkan efektif, semoga segera berguna. Begitu selesai kegiatan nanti, Anda menjadi pribadi yang berbeda, mampu mendengarkan lebih baik di setiap interaksi Anda. Kegiatan ini diselenggarakan oleh sebagian penyelenggara dari Masyarakat Coach Indonesia. Boleh di spotlight, Dr. Agung? Dr. Agung sendiri boleh di spotlight. Selain saya ada Dr. Agung Kris. Ya, boleh di spotlight untuk memperkenalkan diri, siapa saja yang bisa dihubungi untuk kegiatan ini, Dr. Agung. Kemudian yang berikutnya, Ibu Rosa, di sini tertulis Rosa Atmowiono, silakan, Ibu Guru dari Tangerang, kalau tidak keliru ini ya. Kemudian Pak Hans Alfred dari Surabaya. Iya, boleh di spotlight, Dr. Agung, Pak Hans Alfred. Oke, boleh saya bantu juga kalau gitu. Oh, sudah. Yang berikutnya Pak Albert. Ini dia, Albert, boleh di spotlight. Oke, kemudian Bunda Pandan dari Karanganyar tadi. Pak Albert ini orang Solo tapi ada di Surabaya, ya. Kemudian satu lagi Bunda Pandan.
Yes, belum ketemu? Saya juga tidak melihat. Oke, teman-teman, ini adalah pribadi-pribadi yang ada di grup yang seringkali memberi pancingan. Tadi malam Bu Rosa dengan kahutnya, Dr. Agung dengan pengumuman tentang bagaimana cara mengikuti kelas ini, Pak Albert dengan tata cara presensi dan lain sebagainya, dan peran dan lain-lain. Dan peran itu akan terus berjalan. Bapak Ibu pastikan cermati cermati grup WA, dan kita sekarang sedang tatap muka. Grup WA adalah komunikasi tanpa tatap muka, dan di sini kita bertatap muka. Ini perkenalan, masih ada 2 orang lagi yang belum muncul, satu Bunda Pandan, yang satu lagi Gus Muhammad Utoro. Boleh dimunculkan, Dok? Walaupun nanti dimunculkan, sekarang kita langsung kenalkan dulu. Yes, ini dia, Gus Muhammad Utoro. Nanti akan memberi kita bagaimana pendalaman materi mendengarkan tadi. Yuk kita teman-teman, kita semua tepuk tangan, angkat tangan seperti ini. Nah, Bunda Pandan sudah muncul. Lihat dari view, tepuk tangannya seperti ini, angkat tangan. Yuk, tepuk tangan, difabel, digoyang. Hore! Untuk kita semua. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Inilah para penyelenggara kegiatan ini, dan Anda akan selalu berurusan dengan mereka. Jika ada apa-apa, pastikan Anda menyimpan 1, 2, 3, atau semua nomor mereka di-save dalam handphone Anda. Jika ada apa-apa, tanyalah pada mereka. Terima kasih banyak, Dr. Agung. Boleh diturunkan spotlight-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita hendak masuki acara ini. Mari kita lihat bersama-sama apa yang bisa kita lakukan. Dr. Agung, sebelum saya sampaikan ke Coach Utoro, saya hendak berinteraksi dengan teman-teman untuk pemanasan. Tadi Dr. Agung sudah dengan reaction, dengan chatting juga. Saya hendak menanyakan pertanyaan ini, teman-teman semua. Yes, boleh saya yang di spotlight, teman-teman? Saya nggak menemukan, apakah saya lepas dari co-host ya? Oh, bisa. Oke, sudah. Terima kasih. Baik. Teman-teman siapkan kolom chatting-nya. Jika Anda pernah mendengar atau tahu coaching atau belum tahu, jika belum jawab tahu, jika sudah, apa menurut Anda coaching itu? Silakan di chat. Yuk, kita lihat apakah coaching itu menurut Anda coaching. Yes, di sini ada guru coach Indonesia. Coach itu orangnya, coaching itu kegiatannya, melatih, mendampingi. Yes, terima kasih. Not yet, Pak Hendra Manto, belum. Oke. Kemudian ada pengajaran, melatih, membimbing, mengarahkan. Kemudian Suster Livina mengatakan belum. Oh, belum. Ada yang banyak yang belum juga. Ini informasi awal ke Sutoro bahwa beberapa teman yang hadir ini, kita ada 7 orang, berarti ada 83 orang yang hadir, belum pernah mendengar, memahami apa itu coach. Baik. Pertanyaan kedua, terima kasih untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, pentingkah bagi Anda mendengarkan efektif? Apa alasannya? Pentingkah bagi Anda mendengarkan efektif? Apakah alasannya? Silakan di chat. Sangat penting agar kita dapat melakukan komunikasi yang bisa dipahami. Penting. Oh, penting supaya bisa sampaikan apa yang kita pahami. Bagus sekali. Lanjut. Oke. Penting karena Roterman. Oke. Wow, banyak. Teman-teman yang lain, penyelenggara juga bisa lihat jawaban teman-teman. Oke. Alasannya untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain sehingga kita bisa menyampaikan yang dibutuhkan. Oke. Ya. Baik, lanjut. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan. Nah, teman-teman, acara kita sederhana. Kita akan berinteraksi dengan Coach Muhammad Utoro, kemudian kita nanti akan ada kesempatan tanya jawab, break sesaat dengan putarkan musik oleh Dr. Agung, kita break sebentar untuk berjalan, minum dan lain sebagainya. Kemudian kita akan masuk bagian kedua, di akhir nanti akan ada pengumuman penting bagi Anda bagaimana cara mengikuti kursus ini. Ini kursus, teman-teman ya, bukan pelatihan. Ini kursus ya. Maka ada sekian kali pertemuan ya. Kalau penasaran,
Mungkin pernah juga saya post di grup, yaitu 1 kali preview sekarang ini, 4 kali matrikulasi atau pengenalan, 20 kali pertemuan, dan masih ada lagi praktek pendampingan, sehingga Anda menjadi seorang coach profesional. Nah, mungkin bertanya-tanya, Pak, ini kegiatan apa? Siapa yang membiayai, siapa yang sponsori? Tidak ada. Yang mensponsori adalah kerelaan para coach, terutama di sini Coach Muhammad Utoro yang rela membagikan kompetensi beliau kepada kita, para guru coach, dengan keprihatinan tadi. Anda adalah pendamping. Alasan itu kami menyelenggarakan kegiatan ini, dan kami siap untuk membantu Bapak Ibu menjadi coach profesional. Maka pastikan bangun komitmen Anda, ikuti seluruh prosesnya, interaksinya sederhana, di grup WA dan pertemuan. Ada tentu saja yang lain, nanti kita akan bangun Google Classroom seperti yang Anda gunakan saat mengajar. Yes. Nah, sekarang saatnya, mari kita mulai untuk buka pikiran. Siapkan catatan Anda. Yuk, siapkan catatan Anda. Saya juga menyiapkan catatan. Boleh diangkat catatannya? Yes. Saya membawa catatan. Ya. Slide hanya bahan pengingat. Karena yang dipaparkan oleh Coach Utoro nanti ada banyak hal-hal lain yang perlu Anda catat. Maka ikuti. Semoga kita nanti bisa mengikuti acara ini dan bermanfaat. Ini baru icip-icip, ini baru mengintip, ini baru dari jendela. Kita belum masuk sama sekali dalam ruangannya. Tentang apa itu coach, dan salah satu keterampilan adalah mendengarkan efektif, Bapak Ibu sekalian. Nah, ya siapa yang akan mendampingi kita adalah Coach Muhammad Utoro, biasa dipanggil dengan Coach Utoro, beliau online dari Bogor. Yang saya kenal, beliau adalah generasi awal yang mempelajari ilmu-ilmu pengembangan, ilmu-ilmu fasilitasi, salah satunya adalah Neuro-Linguistic Programming, bahasa pemrograman pikiran, dan yang berikutnya adalah coaching, yang sekarang sudah mulai banyak memasyarakat, namun di luar sana, maaf, kalau ikut training yang harganya selangit. Ya. Terus ini gimana Pak, harganya selangit juga? No, berkat kebaikan penyelenggara, terutama kebaikan hati Coach Utoro, kita bakal mencoba. Ya teman-teman, kami para penyelenggara belajar dari beliau. Maka pastikan Anda punya semangat untuk ikuti pelajarannya. Beliau adalah orang yang sudah berpengalaman di dunia praktis, mulai dari direktur sampai pengelola perusahaan, tetapi juga mendamping orang-orang kecil di bawah yang bagaimana mereka menemukan tujuan keinginan untuk membuat hidupnya lebih. Nah, dengan berbagai pengalamannya itu, mari kita simak Coach Muhammad Utoro. Mari Coach Utoro, boleh dibuka mic-nya. Oke, terima kasih Coach Istato. Dan Bapak sekalian, mari kita berikan aplaus untuk Coach Istato yang telah membuat kita semangat pada hari ini. Dengan aplaus difabel. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa di sebuah acara yang luar biasa, acara yang diselenggarakan oleh masyarakat Coach Indonesia. Sebuah proses preview tentang program kursus Guru Coach Indonesia Emas yang alhamdulillah batch 1 sudah akan memasuki batch yang kedua, dan Bapak sekalian adalah para kandidat batch yang kedua. Batch ketiga, batch keempat juga sudah berjalan secara paralel. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa sehingga semua batch bisa berjalan dengan baik. Bapak sekalian, sebelum saya mulai, beberapa menit ke depan saya bersama dengan Coach Istoto akan bersama dengan Bapak sekalian untuk membawakan sebuah materi yang berjudul Teknik Mendengarkan Efektif. Namun sebelum kita mulai, saya mengajak Bapak sekalian untuk mengecek di sekitar Bapak sekalian apakah kondisinya aman, apakah ada kabel yang berserakan, apakah ada kopi yang ada di depan sehingga ada potensi berbahaya. Apakah aman? Bila aman, silakan Bapak sekalian berikan reaksi jempol virtualnya. Silakan Bapak sekalian cek di sebelah kanan, kiri, depan, belakang, apakah kondisi ada di sekitar Bapak sekalian aman? Apakah aman? Oke. Kalau yang belum, ada yang belum menyampaikan jempol virtual, berarti belum aman. Saya belum akan mulai. Nanti saya khawatir ini akan menjadi masalah keselamatan kerja. Oke, Bapak sekalian, apakah sudah aman? Oke. Baik, Bapak sekalian, kita akan mulai. Sepertinya semuanya sudah aman kecuali yang tidak aman. Oke.
Pada kesempatan hari ini saya akan sharing tentang teknik mendengarkan efektif. Teknik mendengarkan efektif ini materinya cukup panjang, materinya cukup banyak, dan pada hari ini saya akan menyampaikan yang core of the core, sesuatu yang intinya inti tentang teknik mendengarkan efektif. Ibu sekalian mungkin pernah belajar atau membaca buku atau ikut training tentang teknik mendengarkan efektif, tapi pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan, kita akan menyimak, kita akan menikmati pelajaran tentang teknik mendengarkan efektif yang core of the core. Apakah Bapak Ibu sekalian siap? Silakan bisa di-unmute untuk mengatakan siap. Apakah Bapak Ibu sekalian siap? Siap. Ya, Oke, oke. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian. Siap, Wow, Pak. dan pada hari ini Sampaikan sesuatu peserta kepada para sudah mencapai 102 orang. Wah, luar biasa. Dan sepertinya 102 akan berjalan terus ya, Coach Toto ya. Semoga nanti makin lama makin banyak teman-teman yang belum hadir, semoga segera hadir sehingga tidak terlalu ketinggalan materi yang akan kita lewati. Benar banget, benar sekali. Saya mengajak Bapak Ibu Guru untuk interaktif. Satu teknik saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, suster sekalian. Jika konsultor meminta untuk membuka mic dan hanya menyaut sesaat, maka tidak perlu ngeklik mic-nya. Anda cukup memencet spacebar di laptop Anda. Kecuali yang di handphone ya, kalau di handphone harus ngeklik mic-nya. Tetapi kalau yang di laptop, Anda cuma tinggal pencet spacebar-nya, bicara, kemudian lepas lagi sudah off. Yuk, sekarang dicoba bersama-sama. Oke. Siap, Pak. Baik, Pak. Pak. Oke. Terima kasih. Siap, Ya. Pak. Oke. Pak. Terima kasih. Oke, silakan lanjut ke Saudara. Oke, siap, Coach Toto. Terima kasih. Pelajaran baru bagi kita semua ya. Mungkin beberapa di antara kita baru tahu ya bahwa ternyata memencet spacebar itu bisa unmute sementara ya, temporarily unmute. Oke, terima kasih Coach Toto atas ilmu barunya. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, saya akan menggunakan slide untuk memandu proses belajar kita pada siang hari ini supaya kita nanti lebih terstruktur dan lebih mudah untuk menikmati proses learning kita pada hari ini. Oke, Bapak-Ibu sekalian, apakah sudah kelihatan slide yang saya ingin tampilkan? Semoga sudah kelihatan ya. Oke. Sudah. Sudah kelihatan ya? Oke. Lanjut. Baik, Bapak sekalian, judul dari acara kita pada hari ini adalah teknik mendengarkan yang efektif. Teknik mendengarkan yang efektif. Artinya ada teknik mendengarkan yang tidak efektif. Ada juga teknik mendengarkan saja. Jadi dia nggak tahu efektif apa tidak gitu ya. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan yang efektif. Apakah sih artinya efektif? Efektif itu artinya apa? Tepat sasaran ya, atau tepat sasaran. Jadi efektif ini ada efektif, ada efisien, tepat sasaran, tepat guna gitu ya. Perkenalkan, saya Muhammad Utoro atau orang memanggil saya Coach Utoro. Saya seorang coach dan trainer dan salah satu penyelenggara dari kegiatan ini, merupakan salah satu pengurus dan sekaligus salah satu founder dari Masyarakat Coach Indonesia. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak-Ibu sekalian pada hari ini. Dan Bapak-Ibu sekalian, sebelum saya mulai seperti Coach Toto, Dr. Agung, saya juga ingin berinteraksi dengan Bapak-Ibu sekalian. Saya ingin bertanya kepada Bapak-Ibu sekalian dan silakan jawab di chat pertanyaan saya ini. Bapak-Ibu sekalian, mengapa Anda ada di sini? Mengapa Anda ada di sini? Apakah Anda tiba-tiba ada di sini atau ada sesuatu yang membuat Anda ada di sini? Silakan Bapak-Ibu sekalian bisa share di chat. Mengapa Anda ada di sini? Oke, silakan Bapak-Ibu sekalian. Saya ingin tahu mengapa Bapak-Ibu sekalian ada di sini. Oke, ingin belajar jadi coach. Dari Ibu Asmawati Ilyas dari Makassar, ingin belajar, Pak Agus Widarsa karena ingin belajar tentang how to coach, menambah pengetahuan, ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana menjadi coach yang baik, belajar, dan belajar, diperuntukkan untuk belajar coach. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak sekalian atas jawabannya, dan luar biasa nih Coach Toto. Saya sampai tidak bisa membaca dengan cepat ya, karena reaksinya luar biasa. Banyak orang ya. Iya, luar biasa. Oke, dan Bapak sekalian, terima kasih. Ada yang menyampaikan bahwa ingin menjadi guru coach, kemudian ada yang ingin belajar memahami bagaimana
menjadi seorang guru coach, ingin belajar dan menambah wawasan pengetahuan. Oke, luar biasa. Sudah mulai kelihatan. Tapi Bapak sekalian, saya ingin mengajak Bapak sekalian untuk menjawabnya lebih ke dalam, lebih ke belakang lagi. Mengapa Anda perlu belajar? Tadi ada yang menjawab, saya ingin belajar, saya ingin menjadi guru coach. Mungkin Bapak sekalian bisa refleksi lebih ke belakang lagi. Mengapa saya perlu belajar? Mengapa saya perlu coach? Mengapa saya perlu terus belajar? Dan seterusnya. Dan Bapak sekalian, pada titik tertentu, pada suatu titik di ujung sana, Bapak Ibu akan mendapatkan jawaban semua itu terjadi karena dua hal. Yang pertama adalah saya ingin melayani, karena saya melayani. Kalau saya tidak melayani, maka mungkin saya tidak ada di sini. Saya ada di sini karena saya sebagai seorang coach. Saya melayani klien saya. Coach Istoto juga sebagai coach dan trainer, Dr. Agung juga memiliki profesi, kemudian Bapak Ibu sekalian memiliki profesi. Dan semua profesi ada karena melayani orang lain. Saya yakin bahwa tidak ada profesi yang tidak melayani. Kita semua melayani orang lain. Dan tadi teman-teman juga sudah menyampaikan bahwa kita ada di sini karena belajar. Jadi kita semua ada di sini karena melayani dan belajar. Sekali lagi melayani dan belajar. Bapak Ibu sekalian, untuk bisa melayani dan belajar, kita perlu fleksibel. Kita tidak mungkin bisa melayani tanpa fleksibel. Contohnya misalnya ketika kita melayani klien kita melayani murid kita melayani orang yang menjadi pelanggan kita perlu fleksibel mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Kemudian kita juga perlu matching, kita perlu menyesuaikan diri dengan orang tersebut. Dan yang paling penting adalah leading by giving. Melayani dan belajar tidak mungkin dilakukan tanpa leading by giving. Jadi kita memimpin tapi dengan memberi. Tentang fleksibel, matching, dan leading by giving, pada kesempatan kursus nanti kita akan belajar lebih banyak. Bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang fleksibel, matching, dan leading by giving. Dan Bapak sekalian, untuk bisa menjadi pribadi yang fleksibel, matching, leading by giving, mungkin nggak kita tanpa mendengarkan yang efektif? Ya, jawabannya pasti tidak mungkin. Untuk menjadi fleksibel, pasti kita perlu mendengarkan orang yang kita layani. Kemudian untuk matching, kita juga perlu mendengarkan orang yang kita layani. Leading by giving juga sama. Kita perlu mendengarkan orang yang kita layani. Kalau tidak, maka kita mungkin akan giving sesuatu yang keliru atau berbeda dengan yang diharapkan. Oke. Dan ada dua pertanyaan besar tentang mendengarkan. Yang pertama adalah, apa yang terjadi kalau kita tidak tahu? Silakan Bapak Ibu sekalian mungkin bisa jawab lewat kolom chat. Apa yang terjadi kalau kita tidak tahu? Apa yang terjadi kalau kita tidak tahu? Bayangkan Bapak Ibu berada di suatu tempat dan tidak tahu. Kemudian Bapak Ibu membaca buku yang bahasanya tidak tahu. Kemudian Bapak Ibu melihat video yang bahasanya tidak tahu. Kemudian Bapak Ibu mendengar sesuatu yang apa itu ya? Suara itu suara apa? Tidak tahu. Bapak Ibu di dalam kegelapan. Jawabannya kok salah paham, bingung, tidak bisa berbuat. Wow. Bingung, tersesat, bertanya, bingung, banyak sekali misinformasi, mencari tahu, bingung, tersesat, kemudian bisa miskomunikasi. Kita menjadi tidak paham. Dan maaf, bingung. Banyak banget. Bingung, salah paham, bingung dan bisa salah paham, salah alamat. Wow, banyak banget. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi kalau kita tidak tahu? Bapak Ibu sekalian sudah tadi menjawab dengan gegap gempita. Dan apa yang terjadi kalau kita tidak tahu ini sebenarnya sebabnya adalah karena kita tidak mendengarkan. Kita tidak mendengarkan sehingga kita tidak tahu. Dan tadi apa akibat ketika kita tidak mendengarkan, bingung dan tersesat, salah paham dan seterusnya. Kemudian berikutnya, apa yang terjadi kalau kita sok tahu? Mungkin Bapak juga bisa menjawab, apa yang terjadi kalau kita sok tahu? Oke, ada tidak tahu dan apa yang terjadi kalau kita sok tahu? Oke, ada yang sudah mulai menjawab? Sebentar, sok tahu. Menyesatkan, keliru, salah memberi info, menyesatkan. Jadi gosip, salah paham, salah menjawab. Bisa salah pengertian dan salah alamat lagi. Sesat, menciptakan kebuntuan komunikasi. Informasi kadang tidak benar, salah pengertian, akan salah paham, salah memahami, tidak
tercapai tujuan. Itu coach Wah, yang oke. sudah masuk. Wah, luar biasa. Terima kasih Coach Istoto. Jadi ada dua pertanyaan ini yang membuat kita perlu mendengarkan secara efektif. Yang pertama adalah karena kita tidak tahu. Karena kita ini cenderung tidak tahu. Kita selalu menemui hal-hal yang baru. Dan ada godaan dari dalam bahwa kita sok tahu. Sehingga kita perlu mendengarkan. Kita perlu memaksa diri kita dalam kutip untuk mendengarkan dengan efektif. Dan pada hari ini kita belajar tentang teknik mendengarkan efektif. Salah satu tujuannya adalah supaya kita tidak sok tahu. Kemudian tujuan yang lainnya adalah supaya kita terhindar dari tidak tahu. Oke, semoga Bapak Ibu sekalian sudah mulai menangkap apa yang ingin saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang kualitas mendengarkan, atau kalau kita berbicara tentang mendengarkan efektif, tentu kita berbicara tentang kualitas mendengarkan. Ada dua jenis kualitas mendengarkan. Yang pertama adalah kejelasan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tentu ini adalah faktor yang paling utama. Kalau Bapak-Ibu sekalian berbicara dan tidak jelas, maka orang mendengarkannya juga susah untuk memahami secara efektif. Mungkin saya mendengarkan suara, tapi saya tidak tahu apa yang dimaksud. Kemudian faktor yang kedua adalah kelengkapan. Kelengkapan dari apa yang diucapkan. Kejelasan ini meliputi suara dan isi. Suaranya jelas apa enggak? Kemudian isinya jelas apa enggak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan. Kelengkapan ini adalah informasi. Apakah informasinya lengkap? Kemudian yang kedua adalah emosi. Apa emosi yang menyertai informasi itu? Kemudian yang berikutnya adalah makna. Apa makna yang ada di balik dari informasi itu? Jadi Bapak Ibu sekalian sudah menemukan sekarang core of the core tentang teknik mendengarkan efektif. Untuk kita menjadi seorang pendengar yang efektif, maka kita perlu melihat dua hal. Yang pertama adalah kejelasan, dan yang kedua adalah kelengkapan. Saya ulangi lagi, kejelasan dan kelengkapan. Kejelasan apanya? Kejelasan suara dan isi, kemudian kelengkapan apa? Kelengkapan informasi, emosi, dan makna. Ketika kita mendengar informasi yang tidak ada emosinya, yang tidak ada maknanya, mungkin kita menjadi tidak begitu semangat untuk mendengarkan. Dan kita menjadi pendengar yang tidak efektif, karena kita tidak semangat untuk mendengarkan. Informasi itu mungkin akan kita abaikan. Informasi itu mungkin akan kita biarkan berlalu saja, dan kita tidak mendengarkan apa-apa. Dan Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang kita sudah tahu bahwa untuk mendapatkan kemampuan atau kualitas mendengarkan yang efektif, pastikan bahwa setiap informasi yang kita dapatkan lengkap. Lengkap informasinya, lengkap emosinya, apa emosi yang ada di balik informasi itu, apa makna yang ada di balik informasi itu. Kemudian yang lainnya adalah kejelasan, suara atau isi. Ketika Bapak Ibu mendengar sesuatu yang tidak jelas suaranya, pastikan Bapak Ibu angkat tangan dan Pak, saya nggak jelas. Suara apa yang Bapak sampaikan? Kemudian isinya saya juga tidak jelas. Isinya apa, Pak? Jadi kita perlu mengklarifikasi kejelasan dan kelengkapan. Oke, berikutnya Bapak Ibu sekalian, sukses mendengarkan itu ada 5. Jadi tidak hanya balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, tetapi sukses mendengarkan juga ada 5. Nah, yang pertama adalah kontak mata. Kontak mata ini menjadi sesuatu yang paling penting Bapak Ibu sekalian, karena beberapa tahun terakhir ini banyak ahli yang melakukan penelitian, melakukan research bahwa ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ada sambungan virtual, ada sambungan abstrak yang terjadi antara pembicara dengan pendengar. Sambungan itu terjadi dengan kontak mata. Pastikan Bapak Ibu sekalian ketika berbicara atau mendengarkan kontak mata. Meskipun orang yang kita dengarkan tidak melihat kita, pastikan bahwa kita melakukan kontak mata. Karena kontak mata itu baik dia merespon kontak mata dengan kita atau tidak akan terjadi sambungan. Sambungan informasi, sambungan emosi, sambungan makna. Karena ketika kita mendengarkan, kita tidak hanya mendengarkan informasi, tapi kita juga mendengarkan emosi dan makna. Kontak mata adalah sebuah sambungan yang kita buat dengan orang yang berbicara atau orang yang kita dengarkan dalam bentuk sambungan informasi, emosi, dan makna. Oke, kemudian tes. Pastikan ketika kita mendengarkan, kita melakukan testing. Apakah Anda mengatakan sesuatu yang seperti ini? Kemudian tes ini adalah saya mengecek atau saya menguji apakah benar seseorang mengatakan yang dia katakan. Dan yang kedua, cek ini adalah mengecek pemahaman saya. Jadi kalau tes adalah mengetes orang lain, apakah benar tadi Anda mengatakan seperti itu?
Kemudian kalau cek adalah saya memahami yang Anda katakan adalah seperti ini, apakah yang saya pahami benar? Oke, itu adalah cek. Kemudian yang keempat adalah klarifikasi. Klarifikasi adalah menanyakan tentang definisi, tentang arti dari apa yang dia katakan. Tadi Anda mengatakan sukses. Apa arti sukses menurut Anda? Jangan-jangan arti sukses menurut Anda berbeda dengan arti sukses menurut saya. Dan saya akan menanyakan supaya kualitas mendengarkan saya efektif, supaya saya sukses mendengarkan. Dan yang berikutnya adalah, oke, mohon maaf, tertutup. Berikutnya adalah eksplorasi. Eksplorasi adalah lawan dari klarifikasi. Kalau klarifikasi tadi saya ingin mengklarifikasi, saya ingin memperjelas apa yang Anda maksud, saya ingin mengetahui definisi dari apa yang Anda katakan. Kemudian kalau eksplorasi adalah menanyakan tentang beberapa faktor yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan. Ketika seseorang mengatakan saya ingin sukses, tadi kita sudah mengklarifikasi apa arti sukses menurut Anda. Kemudian kita bisa mengeksplorasi apa saja faktor yang mempengaruhi sukses. Kapan saat terbaik Anda sukses? Apa yang membuat Anda sukses? Kemudian bagaimana Anda bisa sukses? Itu adalah eksplorasi. Eksplorasi adalah mengembangkan informasi satu subjek dengan menggunakan pertanyaan 5W1H. Ibu sekalian, baru saja kita telah belajar tentang sukses mendengarkan. Sukses mendengarkan ada 5. Yang pertama adalah kontak mata, kemudian tes, apakah Anda baru saja menyampaikan seperti yang Anda sampaikan. Kemudian cek, apakah saya memahami dengan benar. Kemudian klarifikasi, menanyakan tentang definisi, eksplorasi, mengeksplor atau mengembangkan informasi-informasi lain di luar atau di sekeliling dari apa yang dia katakan. Oke, Coach Toto, ada tambahan? Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah mendapat inti pesannya. Sebelum kita lanjut ke yang lain, saya persilahkan jika ada pertanyaan, yang pertama dilakukan adalah raise hand menggunakan reaction. Bukan angkat tangan seperti saya ini, tapi menggunakan reaction supaya gambarannya langsung pindah ke sebelah atas. Yuk, kita semua pernah mendengarkan. Yes, kita semua pernah mendengarkan. Dan ternyata hari ini ada hal-hal yang perlu kita dalami. Yuk, supaya kita belajar lebih banyak, pastikan Anda punya pertanyaan dan tanyakan, diklarifikasi yang terakhir tadi. Apakah Anda sudah mendengarkan paparan Kusutoro? Lalu gunakan 5 tadi untuk belajar. Yuk, silakan. Yang punya pertanyaan, boleh raise hand. Silakan. Masih mikir-mikir, masih nulis-nulis, atau ada kejutan pikiran? Oke, yang pertama sudah muncul, Pak Agung Pribadi. Yang lain segera menyusul. Yang lain segera menyusul. Pak Agung Pribadi, silakan Bapak. Ya, siap. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya ingin sebagai orang yang mendengarkan dari lawan bicara kita, terutama pada saat ingin memperdalam klarifikasi, ini bagaimana tekniknya supaya tidak menyinggung perasaannya seandainya nanti bisa apa yang kita katakan itu dianggap kurang sopan dan sebagainya untuk menggali apa lawan bicara kita, Pak. Terima kasih. Oke, Kusutoro menarik Kusutoro. Pasti pertanyaan ini Pak Agung, pertanyaan ini pasti terkait dengan bagaimana budaya Indonesia ya. Orang sudah ngomong kok masih ditanya gitu ya. Itu pasti akan terjadi dan rasa itu kita akan merasakan semua. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu semua yang lain, Bapak Ibu guru. Pertanyaan ini penting dan perlu dijawab nggak sama Kusutoro? Apakah pertanyaan ini berguna bagi Anda jika dijawab oleh Kusutoro? Boleh di-raise. Oke. Pejet spasinya, kemudian jawab. Apakah penting bagi Anda perlu untuk mendengarkan jawaban dari pertanyaan Pak Agung? Penting lah, Pak. Penting lah. Maka yang lain siapkan pertanyaan ya. Dengan begitu maka semakin banyak kita belajar. Pak Agung, teman-teman bilang pertanyaan Pak Agung penting. Oke, terima kasih sudah mewakili teman-teman. Mari silakan Kusutoro. Oke. Pertanyaan yang luar biasa Pak Agung, terima kasih. Dan ketika kita melakukan klarifikasi, ada 3 langkah yang bisa kita lakukan dengan aman. Yang pertama adalah dengan meminta izin atau berkenan. Contohnya misalnya, Pak Agung, saya mau minta izin untuk melakukan klarifikasi. Yang pertama. Kemudian yang kedua,
bertanya tentang apa namanya, diperbolehkan apa enggak gitu ya, approval. Jadi apakah boleh Pak? Kemudian Pak Agung akan menjawab boleh gitu ya. Dan biasanya ketika kita menyampaikan sesuatu yang di depannya kita minta izin, apakah diperbolehkan gitu ya, otomatis refleks otomatis kita umumnya manusia akan mengatakan oh silakan atau boleh gitu ya. Dan apa namanya, penelitian tentang hal ini banyak sekali, ternyata tidak hanya di timur tapi juga di barat juga sama. Ketika saya minta izin kemudian apakah boleh gitu ya, maka kecenderungan kita akan mengatakan iya. Kemudian yang ketiga adalah apakah yang dimaksud, apakah yang Anda maksud dengan. Jadi pertama adalah mohon izin, apakah saya boleh melakukan klarifikasi. Kemudian yang ketiga adalah apakah yang dimaksud dengan. Jadi ini adalah 3 langkah mengklarifikasi yang aman Pak Agung. Apakah menjawab pertanyaannya Pak Agung? Gimana Pak Agung? Menjawab Bapak, menjawab. Oke, baik, terima kasih Pak Agung. Lanjutan atau? Pak Agung ada pertanyaan lanjutan? Untuk sementara cukup Bapak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agung. Kita buka yang berikutnya dari Ibu Adiana Santu. Oke, terima kasih Pak Agung, dan kita sekarang ke Ibu Adriana. Ibu Adiana Santu. Silakan Iya, Bu. silakan Ibu. Lupa dibuka mic-nya. Saya mau tanya tentang yang kedua Pak, tentang tes itu tadi masih Oke. kurang jelas barangkali. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Tes dengan cek ini adalah 2 hal yang berpasangan. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa menghafalnya dengan seperti ini. Jadi ketika mengatakan tes, tangannya ke depan, tes, ya, tes. Jadi tangan kita ke depan seperti kayak membentuk huruf T kan, tes, gitu ya, tes. Kemudian cek, ceknya memegang dada atau memegang apa namanya bagian dari kita. Tes, cek. Tes seperti kita membentuk huruf T, T kecil gitu ya. Ya. Coach, boleh sedikit mundur, Coach? Tangannya tidak terlihat di layar. Oke. Terima Nggak kasih. kelihatan ya? Oke. Iya, iya. Tes ya, tes. Tangannya ke depan, kemudian cek. Tes, cek gitu ya. Untuk mempermudah. Tes artinya apa? Saya menanyakan apakah seseorang mengatakan seperti yang baru dia katakan. Ya. Karena kenapa kita perlu tes? Karena kadang-kadang orang mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia pikirkan. Contoh misalnya begini, saya minta Coach Istoto tolong diambilkan gelas yang berwarna hijau. Gitu. Mulut saya mengatakan hijau, padahal sebenarnya yang ada di dalam pikiran saya biru. Kemudian Coach Istoto bingung. Ini Coach, bukan Coach, yang itu Coach. Bukan yang itu. Loh, tadi Coach Istoto menyampaikan hijau, bukan yang saya maksud biru. Jadi antara yang kita pikirkan dengan yang kita ucapkan kadang-kadang berbeda. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian mendengarkan atau mengalami atau melihat orang yang seperti itu? Pernah. Oke, pernah ya. Mungkin kita juga beberapa kali saya melihat pengalaman melihat anak-anak sering melakukan itu. Dia sebenarnya ingin mengatakan sesuatu tapi dia mengucapkan sesuatu yang lain. Dia memikirkan bola gitu ya. Kemudian dia mengucapkan bakso, bola bakso. Dia memikirkan tentang minuman misalnya, kemudian dia ngomong tentang sesuatu yang lain. Jadi tes adalah menanyakan tentang apakah yang tadi Anda katakan adalah benar-benar yang Anda katakan, Anda maksudkan. Kemudian kalau cek adalah menanyakan tentang atau meng-cross check tentang pemahaman saya. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda ingin melakukan segala cara untuk sukses menjadi seorang guru coach. Apakah pemahaman saya benar? Jadi, check my understanding. Test your understanding. Jadi, tes, cek. Tes, cek. Tes, cek. Semoga tangan saya kelihatan ya. Oke, Bu Adiana, apakah jelas sekarang? Iya Pak, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Adiana. Maaf Pak. Sebelum. Bu Adriana dulu, masih belum. Bu Adriana, semoga apa yang ditanyakan Ibu berguna bagi Ibu dan bagi teman-teman yang lain. Ingat ya, Iya. yang sedang kita dengarkan dari Coach Sutoro tadi baru semacam judul outline-nya.
Maka jika tidak mencatat dan mengingat, itu pasti ada kedalaman-kedalamannya. Ternyata tes, oh ada penjelasannya, cek, ada penjelasannya, bahkan ada gerakannya untuk memahami. Maka pastikan dan siapkan pertanyaan Anda. Karena ini sudah mulai proses bagaimana kita belajar coaching. Dan kemudian yang penting ini adalah mulai bayangkan bagaimana jika saya mengajar menerapkan ini di kelas saya, kelas online saya. Anda mulai menghidupkan kelas Anda, murid-murid yang selama ini dibilang, wah murid-muridnya pasif Pak kalau daring. Mereka nggak ada yang nanya, nggak ada bereaksi. Ini loh idenya, bagaimana Anda mendengarkan dan kemudian melakukan hal-hal yang tadi disebutkan oleh Coach Sutoro menjadi inspirasi untuk mengajar, menghidupkan kelas. Yo, terima kasih Bu Adriana. Sekarang kita lanjut kepada Ibu Sri dari Depok. Silakan Bu Sri, buka mic-nya. Baik, Ibu Sri dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Tadi Bapak sudah menjelaskan apa itu tes dengan cek. Ini ada yang masih saya bingung, Pak ya. Apa bedanya dengan klarifikasi? Gitu. Jadi saya masih mengantar pengertian tadi ya. Karena kalau saya pikir apakah itu nggak sama aja dengan klarifikasi? Itu sih, Pak. Nah, sebelum ke Sutoro jawab, Bapak Ibu, ini loh kayak gini nih loh. Kalau Bu Sri nggak nanyain, kita mikir ya aja gitu ya. Tiba-tiba, iya juga ya. Apa bedanya tes, cek, dan klarifikasi? Nah, ini mendengarkan efektif. Bayangkan ini Anda gunakan di kelas. Maka bagaimana murid Anda akan menjadi ketagihan bertanya, ketagihan melakukan cek, klarifikasi, dan sebagainya. Terima kasih. Silakan ke Sutoro. Oke, saya akan langsung berikan contoh ya Bu Sri. Ini adalah contoh tes ya. Bu Sri, apakah tadi Ibu mengatakan menanyakan apa perbedaan antara tes, cek, dan klarifikasi? Iya. Ya, itu namanya pertanyaan tes. Kemudian pertanyaan klarifikasi, Bu Sri, apa yang Ibu pahami selama ini tentang klarifikasi? Ini adalah contoh pertanyaan klarifikasi. Jadi apa yang Ibu pahami, apa yang Ibu maksud, apa yang Ibu ketahui tentang klarifikasi, itu adalah klarifikasi. Oke, jadi yang bermudah begini Bu, tes itu adalah apakah tadi, tes itu sebenarnya mengulang. Contohnya misalnya begini, Coach Istoto bilang, saya adalah seorang coach misalnya. Saya mengetes. Coach Istoto, apakah tadi Coach Istoto bilang bahwa Coach Istoto seorang coach? Itu adalah tes. Kemudian ada Ibu Sri tadi menyampaikan bahwa saya tinggal di Depok. Ya, Bu Sri, apakah tadi Ibu Sri mengatakan bahwa Ibu tinggal di Depok? Ya, itu adalah pertanyaan tes. Kemudian pertanyaan klarifikasi adalah Bu Sri, apa yang Ibu maksud dengan tinggal, Bu? Apa yang Ibu maksud dengan tinggal? Apakah Ibu kos? Apakah Ibu ya? Jadi klarifikasi adalah ya menanyakan tentang definisi, menanyakan tentang definisi atau arti gitu. Kemudian contohnya misalnya tadi Coach Istoto mengatakan saya seorang coach. Coach Istoto, apa yang dimaksud dengan coach? Itu namanya klarifikasi. Jadi menanyakan definisi. Klarifikasi adalah menanyakan definisi. Kemudian kalau eksplorasi adalah mengembangkan definisi dengan menanyakan 5W1H. Apa yang terjadi di sekelilingnya, bagaimana melakukannya, siapa yang biasa melakukan, di mana, kapan, dan mengapa. Ya. Itu adalah eksplorasi. Ibu ingat 5W1H. Tahu ya 5W1H? What, when, where. Ya, 5W1H. Semua jenis kata tanya. Apakah menjawab pertanyaannya Ibu Sri Puryaningsih, Bu? Sementara masih ditampung. Nanti biar lebih jelas lagi, mudah-mudahan ada pelatihan lain lagi yang lebih. Oke, sementara bisa menjawab, semoga nanti bisa permanen ya. Terima kasih Bu Sri. Tadi ketika saya bertanya, Ibu tinggal di mana? Ibu mengatakan saya tinggal di Depok. Lalu ketika tes, Bu, saya mendengar Ibu mengatakan tinggal di Depok. Apakah benar pemahaman saya? Ini cek. Kalau tes, berarti apakah Ibu tadi mengatakan tinggal di Depok? Iya. Oke. Klarifikasi tinggal di Depok. Tinggal itu maksudnya gimana sih, Bu? Apakah kos?
Itu klarifikasi. Yes, Klarifikasi. Depoknya di sebelah mana? Eksplorasi. eksplorasi. Lebih rinci lagi ya. Ya, Iya. lebih Ya. lengkap lagi mengeksplorasi. Di Depok tinggal di rumah sendiri atau di rumah anak-anak misalnya. Kemudian putranya sudah berapa, Bu? Nih eksplorasi. Oke. Boleh saya lanjut pertanyaan saya, Pak? Satu lagi, boleh. Boleh, Silakan. Bu. Bukan. Silakan. Jadi gini, berkaitan dengan pemahaman ketika kita ngajar, gitu kan, untuk mengetes, bertes kembali, apakah itu dengan langsung kita memberi suatu pertanyaan. Kebetulan pas saya guru matematika, Pak ya, ketika saya habis ngajar untuk ngetes ke anak, apakah ini bisa dijadikan alat tes ketika saya, kan kadang-kadang kalau anak tanya, kalian paham Kak? Atau yang bertanya itu kan diam aja. Yang saya lakukan tuh saya ngasih soal gitu loh. Nah, ketika mereka bisa menjawab pertanyaan saya, maka mereka udah paham gitu. Tapi kalau belum, berarti saya harus mengulang lagi materi yang baru saya ajarkan gitu. Iya, Apakah itu namanya begitu? mengetes ya. Dia dites apakah dia apakah dia melakukan yang seperti Ibu inginkan gitu kan. Untuk apakah dia mendapatkan sesuatu yang telah didengarkan dari Ibu. Saya ajarkan gitu. Yang diajarkan ya. Oke. Apa itu yang dimaksud, Pak? Apa seperti yang dimaksud gitu? Ya. Oke. Seperti itu. Cuman kalau ini lebih ke arah percakapan ya, Bu ya. Tes percakapan, bukan ya. Bukan materi. Oke. Kalau di kelas begini, Bu, kalau Ibu mengajar matematika, minta satu anak, boleh yang Ibu katakan diulang itu sedang ngetes. Ketika dia sudah mengulang, lalu ditanya, ketika kamu mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4, menurut kamu adakah yang bisa kamu jelaskan 2 itu maksudnya apa dan 2 itu maksudnya apa? Itu klarifikasi. Jadi bisa perbincangannya dengan anak itu bisa menjadi lebih hot, Bu. Ibu tahu ya tentang hot ya. Lebih tingkat pemikirannya lebih tinggi gitu. Yes. Kita cukupkan dulu dari Bu Sri. Terima kasih Bu Sri atas pertanyaannya. Terima kasih. Kita tadi ada Ibu dari Bone. Nampaknya karena sinyal kah melorot? Ibu dari Bone. Tadi ada yang angkat tangan. Kalau gitu kita lewat ke Suster Yoel dulu, ya. Suster Yoel dulu. Nanti habis itu tadi sudah ada satu Ibu dari Bone tadi tapi nampaknya karena sinyal. Silakan, Suster. Baik Pak, terima kasih Coach Toro dan Pak Istoto ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu kan tadi kita yang menjadi pendengar itu kita kan mempunyai 2. Untuk menjadi pendengar supaya berkualitas kan ada 2 tadi Pak. Yang pertama mengenai kejelasan, yang kedua mengenai kelengkapan. Nah, di kelengkapan itu dibagi atas 3, yaitu mengenai makna yang kita temukan dari apa yang kita dengarkan. Nah, tapi kan kadang kalau kita menjadi pendengar yang mendengarkan seperti itu, ketika orang lain bercerita kepada kita atau sesuatu hal yang disampaikan, tapi kita merasa bahwa itu tidak ada maknanya untuk saya sendiri. Misalnya, ketika seseorang menceritakan satu permasalahan yang dialami, lalu itu dilakukan secara berulang-ulang begitu. Hari ini dia menceritakan masalah yang A, besok dia juga, lalu kita kurang menemukan makna dari apa yang disampaikan gitu. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, baiknya kita bersikap seperti apa supaya kita menjadi pendengar yang baik untuk dia dan dia juga tidak tersinggung ketika dia sudah menceritakan apa yang dia rasakan. Begitu, Pak. Yes, pertanyaan menarik. Oke. Pertanyaan yang luar biasa. Oke, baik Suster, terima kasih. Pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada dia adalah seperti ini. Jadi kita menanyakan maknanya. Kamu kemarin menyampaikan hal ini, kemudian tempo hari kamu juga menyampaikan tentang hal ini, hari ini kamu juga menyampaikan tentang hal ini, apa yang kamu pikirkan atau apa yang kamu berikan terhadap pernyataan ini? Apa artinya? Apa artinya semua ini? Kamu menyampaikan atau menceritakan tentang hal yang sama berulang-ulang, apa yang kamu pikirkan? Apa maknanya buatmu? Apa artinya buatmu? Jadi menyampaikan secara berulang-ulang itu sendiri memiliki makna, Suster. Biasanya sesuatu yang disampaikan berulang-ulang karena tidak didengar. Jadi dia merasa perlu disampaikan berulang lagi. Karena kita mungkin salah mendengar, kita tidak mendengar yang dia ingin dengar, sehingga akhirnya dia menyampaikan lagi. Gitu. Ketika kita salah mendengar, mungkin bukan salah kita juga, karena kita mungkin tidak bisa mendengar sesuatu yang tidak terdengar gitu ya. Dia mungkin ingin menyampaikan sesuatu yang tidak terdengar. Dia mungkin memiliki kesulitan untuk mengekspresikan apa yang ingin dia ucapkan.
Dan cara yang dia pilih untuk mengekspresikan apa yang dia pikirkan adalah dengan menceritakan itu berulang-ulang. Dan ketika kita menanyakan, kamu menceritakan hal ini berulang-ulang, ada apa? Ini adalah salah satu contoh teknik mendengarkan tingkat tinggi ya. Jadi kita namanya mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar. Karena biasanya kita hanya mendengarkan apa yang diucapkan, tetapi ketika seseorang mengucapkan sesuatu berkali-kali, itu pasti ada makna yang dalam. Demikian, Suster. Ya, Oke. terima kasih Pak. Mau diklarifikasi, Suster, dari penjelasan Coach Sutoro? Udah cukup jelas. Apakah Pak. cukup jelas? Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster, untuk pertanyaan luar biasa. Bapak Ibu, perhatikan ya, ternyata setiap orang yang menyampaikan sesuatu berulang-ulang, bisa jadi selama ini kita abaikan, nih orang nggak ngerti-ngerti, dianggap gua nggak ngerti apa ya, kok dia ngatain berulang-ulang ini. Gitu. Ternyata kita perlu mengklarifikasi. Kamu menyampaikan waktu itu, kemarin, hari ini masih kamu pikir ada apa? Apa artinya kamu menyampaikan ini berkali-kali? Ini mau mengklarifikasi apa yang sebenarnya dia inginkan, Bapak Ibu sekalian. Ada maknanya. Dan dengan begitu kita bisa mendengarkan dengan lebih efektif. Efektif itu apa sih? Orang sering nanya-nanya itu. Efek itu ngefek yang terus-menerus. Kita mendengarkan ngefek dan terus-menerus sampai jadi kata sifat. Efektif. Gitu. Pendengaran kita ngefek kemudian terus-menerus dilakukan. Terima kasih. Kita lanjut ke Bu Suryaningsih. Silakan Ibu. Terima kasih Seryo, dan kita ke Ibu Suryaningsih. Silakan Ibu. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Yang saya mau pertanyakan Pak, tadi kan Coach Pak Utoro itu mengatakan bahwa salah satu hal yang penting ketika kita melakukan komunikasi, kesuksesan mendengarkan itu adalah melakukan kontak mata. Nah, bagaimana Pak ketika kita melakukan pembicaraan melalui via telepon atau HP, Pak, itu kan tidak terjadi kontak mata, namun kita si pendengar mampu mendengarkan dengan baik seperti itu. Nah, justru sebaliknya ketika saya melakukan misalnya video call, justru saya tidak mampu menangkap dengan baik apa yang disampaikan oleh lawan bicara. Jadi apakah ini merupakan sesuatu yang wajib harus ada atau bagaimana Pak seperti itu? Terima kasih. Yes. Oke. Yes. Pertanyaan yang bagus Bu Suryaningsih ya. Jadi kontak mata ini adalah bentuk perhatian kita untuk memberikan semacam sebuah perasaan gitu ya bagi orang yang berbicara bahwa kita mendengarkan. Karena kontak mata ini merupakan apa ya? Satu-satunya cara yang paling hangat bagi kita untuk mendengarkan tentang apa yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian pertanyaannya ketika saya melakukan telepon, apakah saya bisa kontak mata? Tentu enggak, karena orangnya ada jauh di sana gitu ya. Tetapi yang bisa Ibu lakukan dari hati Ibu adalah dengan membayangkan Ibu melihat matanya. Jadi ketika Ibu telepon, Ibu bayangkan melihat matanya. Kemudian ketika kita berada di HP video call misalnya ya, tentu kita tidak melihat matanya tapi melihat kamera kan. Seperti sekarang ini misalnya saya tidak melihat saya tidak bisa melihat mata orang yang saya bicara lewat Zoom, tetapi saya bisa melihat kamera. Kamera ini adalah bentuk perhatian kita, bentuk penghormatan kita kepada seseorang. Dan kontak mata ini merupakan sebuah upaya kita untuk membuat seseorang mampu mengekspresikan apa yang ingin dia ucapkan dan kemudian kita dengar. Karena Bapak-Ibu sekalian, ini adalah sesuatu yang penting untuk kita camkan ya. Mendengar apa yang kita dengar, tapi kita juga ingin mendengarkan semua yang perlu kita dengar, yang ingin disampaikan oleh orang itu. Jadi contohnya seperti ini. Saya berbicara dengan Coach Istoto, kemudian karena saya takut, karena saya sungkan dengan Coach Istoto, akhirnya saya tidak menyampaikan semua yang ingin saya sampaikan. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Coach Istoto kan? Karena Coach Istoto tidak mendengar semuanya. Yang lainnya masih ada di dalam pikiran saya. Dan Coach Istoto mungkin akan mendapatkan informasi yang tidak lengkap. Dan upaya kita untuk bisa mendapatkan informasi yang lengkap adalah menenangkan saya. Coach Toro tenang, oke, tarik nafas, minum dulu. Kemudian pelan-pelan bicaranya. Makan dulu, gitu ya.
Kemudian setelah itu silakan ngomong. Pelan-pelan aja. Oke, saya mendengarkan. Katakan semuanya. Aman. Nggak ada masalah. Silakan katakan. Maka saya akan menyampaikan lebih banyak lagi yang ingin saya sampaikan. Dan yang untung siapa? Coach Toto. Karena Coach Toto mendapatkan informasi yang lebih banyak. Kontak mata tujuannya adalah seperti itu Bu Suryaningsih, supaya kita mendapatkan mendapatkan informasi yang lebih banyak. Tentu kontak mata ini ada tekniknya ya, tidak terlalu lebar, juga tidak terlalu kecil, kemudian yang pas-pas saja dan penuh kehangatan. Jadi tatapan penuh kehangatan. Karena tujuannya adalah untuk membuka keran supaya informasi yang kita terima lancar gitu ya, sehingga kita mendapatkan informasi yang lebih banyak. Demikian Bu Suryaningsih, semoga menjawab pertanyaan. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama ada Ibu. Bu Nur ya, tapi ada tamu sehingga meninggalkan ruangan, nanti mungkin semoga bisa balik lagi. Baik, Bapak dan Ibu, belum ada raise hand berikutnya. Coach Sutoro, sebentar lagi jam 10 kita akan break dulu sebentar. Nah, ada muncul nih satu untuk mengisi waktu sampai jam 10. Pak Erik Parmonangan, yo silakan Pak Erik. Iya, selamat pagi Pak Kuntoro dan Pak Istoto. Saya dari Medan Pak. Wah, Horas. Saya guru di SD. Horas Pak. Ini saya mau bertanya Pak. Apakah kalau kita mendengarkan itu Pak, haruskah sampai pada tahap eksplorasi? Sedangkan misalkan orang ingin bercerita kepada kita, mengatakan sesuatu kepada kita, dan dia cukup hanya untuk cukup didengar gitu loh Pak, tanpa kita tanpa meminta solusi atau apa gitu dari kita ya. Tapi apakah harus kita sampai pada eksplorasi? Karena kalau menurut saya kalau kita sampai pada eksplorasi seakan-akan yang membutuhkan itu kita toh, seperti itu. Padahal sebenarnya dia cukup ingin didengarkan, seperti itu. Itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Oke. Silakan. Ya, pertanyaan bagus Pak Erik. Eksplorasi di sini tujuannya adalah untuk membebaskan, melancarkan orang yang berbicara supaya dia bisa menyampaikan semuanya dengan lancar gitu ya. Jadi eksplorasi ini tujuannya bukan untuk mengintegrasi, tapi untuk membantu dia mengucapkan atau menyampaikan sesuatu yang mungkin dia kesulitan untuk mengatakannya. Contoh misalnya begini, saya bilang sama Pak Erik, Pak Erik, saya sudah benar-benar selesai nih Pak. Pak Erik bisa menangkap apa yang saya katakan nggak Pak? Bisa beliau. Oke. Dan ketika saya mengatakan ya, Pak, tolong Erik, ulang Pak, agak putus-putus. Ya, misalnya saya mengatakan begini, Pak Erik, saya udah benar-benar selesai nih. Saya udah benar-benar selesai nih. Misalnya, Pak Erik mungkin nggak ngerti maksud saya kan? Sehingga Pak Erik perlu melakukan eksplorasi. Pak Utoro, yang dimaksud dengan benar-benar selesai itu apa? Dalam konteks apa? Ini tentang apa? Dan kenapa Pak Utoro mengatakan itu? Jadi karena saya mungkin ingin menyampaikan semuanya kepada Pak Erik ya tentang saya benar-benar selesai tadi. Jadi saya benar-benar selesai itu kayak semacam puncak gunung es yang muncul di dalam yang itu adalah kemampuan saya untuk mengekspresikan. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang belum saya ekspresikan. Dan Pak Erik kemudian mengeksplorasi saya untuk membantu saya mengatakan apa yang ingin saya sampaikan. Demikian Pak Erik. Semoga menjawab pertanyaannya Pak Erik. Oke, terima kasih banyak Pak. Pak Erik, sama-sama. Ya, terima kasih banyak Pak. Pak Erik, yang disampaikan ke Sutoro adalah kita bantu orang yang berbicara itu untuk mengatakan semuanya. Kita bantu orang yang berbicara untuk bisa mengatakan semuanya. Ya. Di sisi lain, kita sebagai pendengar tentu saja menempatkan diri. Kalau orang hanya ingin didengarkan, ya sudah kita dengarkan saja. Tetapi apakah kita sudah klarifikasi? Kamu mau saya dengarkan, apa mau saya mengerti? Kan kadang-kadang kita tidak melakukannya. Maka kita perlu. Ini kamu cerita nih asik banget nih. Kamu butuh teman pendengar atau butuh saya mengerti atau kita mau diskusi. Itu menjadi berbeda nanti perbincangannya Pak Erik. Ya. Tentu saja pada tingkatan tertentu. Ya, terima kasih Pak. Ya, dan murid beda lagi ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Erik untuk pertanyaannya. Coach Sutoro, sekarang jam 11. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sekarang jam 11. Teman-teman, siapkan pertanyaan Anda
kita akan mendengarkan lagu diputarkan oleh Dr. Agung. Apa makna pemutaran lagu itu nanti Dr. Agung yang akan menjelaskan, dan kita break dulu sebentar sambil Anda menyiapkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Silakan Dr. Agung untuk diajak teman-teman istirahat sesaat. Orang yang jauh-jauh, ya saya mau menyapa beberapa orang yang jauh-jauh. Baik. Terima kasih sudah istirahat, dan saya mau menyapa yang pertama-tama Ibu Gusna Syam. Ibu, apa kabar? Assalamualaikum Ibu. Boleh buka mic-nya? Oh, mungkin sedang berkegiatan. Oke, baik. Ibu Gusna Syam dari Bone. Kemudian Ibu Marta, namanya hanya Marta saja, di belakangnya ada 3 gambar menarik. Halo Ibu Marta, boleh buka mic-nya? Oh, suaranya belum kedengaran Ibu. Oke, suaranya belum kedengaran. Semoga Ibu bisa mendengarkan suara dari sini dengan jelas, Ibu Marta. Oke, terima kasih Ibu. Suaranya belum terdengar. Ibu Verina Benyamin, selamat siang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Ibu online dari mana? Saya online dari rumah di Bogor, Pak. Oh, di Bogor. Oke. Alhamdulillah sehat ya Ibu di Bogor. Ya, cukup cerah saat ini. Baik, terima kasih Ibu. Mari kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah istirahat, dan kita akan melanjutkan acara pengenalan dunia coaching. Pengenalan kira-kira apa sih profesi coach itu. Belum masuk ke sana, kita baru mengecap sedikit. Salah satu keterampilan seorang coach adalah mendengarkan. Dan mendengarkannya berbeda dengan orang-orang biasa yang sudah biasa mendengarkan di luar sana. Maka kita sekarang sudah bersama-sama dengan Coach Utoro, beliau juga dari Bogor, saya dari Yogyakarta. Kita mendalami satu sisi. Bapak Ibu, ini adalah kursus. Ini adalah pertemuan pertama kita. Ya, mungkin ada yang pernah, mungkin yang belum, enggak apa-apa. Setelah ini akan ada 4 kali pengenalan coach. Boleh dicatat nih, ada 4 kali pengenalan coach. Namanya matrikulasi karena Anda bukan coach sebelumnya. Yang pertama kita akan belajar tentang kita akan belajar tentang bagaimana, apa itu coach? Apa itu coach? Yang kedua, bagaimana mendengarkan pengetahuan coach. Yang ketiga, skill coach. Yang keempat, bertanya. Ya, apa itu coach? Kemudian pengetahuan coach, skill-nya, dan kemudian bertanya. 4 hal itu, 4 kali pertemuan Bapak Ibu, dan akan segera diumumkan jadwalnya. Itu masih pengantar, supaya nanti saat kita ikut kursus coach-nya 20 kali, dan ujungnya akan menjadi sebuah keterampilan baru, maka Anda bisa mulai membayangkan bagaimana Anda dapat menjadi pribadi yang berbeda. Ya, bagaimana kita menjadi pribadi berbeda? Mungkin Anda bertanya-tanya, Pak, banyak sekali pertemuan dan ini kursus ternyata gimana biayanya? Sederhana, sekali lagi sederhana. Bayangkan Anda mendapat rezeki nomplok. Nah, bayangkan Anda dapat rezeki nomplok, dan ini adalah kebaikan para coach yang mendampingi kita. Salah satunya adalah Coach Utoro. Pastinya bagaimana program ini dirancang untuk Anda para guru, sehingga Anda pasti tidak akan berbeban dalam hal mengikuti kursus ini. Beda kalau ikut trainingnya yang di luar sana, pasti menggunung bebannya. Ya. Dan kita akan bersenang-senang melakukan proses kegiatan ini. Kita sudah mengenal sekarang Coach Utoro seperti ini, bagaimana proses belajarnya, mulai tahu caranya, dan nanti tidak hanya coach ilmunya, tapi bagaimana kita menerapkan dalam pengajaran-pengajaran yang kita lakukan. Yuk, kita lanjutkan sekarang. Yes, apakah ada hal yang mau disampaikan dulu oleh Coach Utoro? Ya, Coach, saya akan menyampaikan satu recap sementara yang penting ya. Jadi saya silakan. akan menuntaskan 1-2 slide. Oke, Bapak-Ibu sekalian, tadi kita telah belajar tentang sukses mendengarkan. Ini ada 5, kontak mata, tes, cek, klarifikasi, dan eksplorasi. Kemudian berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa kontak mata, tes, cek, klarifikasi, dan eksplorasi yang kita lakukan ini sedikit agak berbeda dengan yang umumnya orang-orang kebanyakan lakukan.
Yang coach lakukan dengan yang kebanyakan orang lakukan berbeda. Ibu sekalian, sukses mendengarkan ini adalah bedanya adalah kepo versus buka keran. Jadi orang-orang di sana ketika melakukan cek, tes, klarifikasi, explore, mungkin mereka karena kepo karena pengen tahu gitu ya, pengen tahu tentang informasi untuk mensuplai kebutuhannya dia. Tetapi seorang coach tujuannya bukan untuk kepo, tetapi untuk membuka keran orang yang dia coach. Karena coach memfasilitasi, melayani. Dan mengapa kita perlu buka keran? Karena kita perlu mendapatkan kejelasan dari apa yang dia katakan. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan. Karena kualitas dari mendengarkan ditentukan oleh kejelasan dan kelengkapan. Kejelasan suara, kejelasan isi. Dengan melakukan eksplorasi, klarifikasi, cek, dan tes, kita ingin mendapatkan kejelasan suara dan isi. Kemudian kita juga ingin mendapatkan kelengkapan informasi, emosi, dan makna. Jadi ini adalah sebuah slide yang penting, Bapak Ibu silakan screenshot. Ini adalah beda antara kepo dengan membuka keran. Karena ketika kita melakukan teknik mendengarkan, kita tidak hanya mendengarkan yang keluar gitu ya, tapi kita membuka kerannya sehingga yang keluar menjadi sebanyak-banyaknya dan kita mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap. Dan inilah teknik mendengarkan yang efektif. Bagaimana kita mampu membuka keran dari orang yang kita ajak bicara sehingga semuanya dikeluarkan sehingga kita jelas dan lengkap. Kejelasan dan kelengkapan yang kita dapatkan berbeda dengan mungkin versi orang lain yang hanya kepo, ingin mengetahui saja. Itu mungkin Coach Istoto filosofi behind dari mengapa kita perlu melakukan tadi kontak mata, cek, tes, klarifikasi, dan eksplorasi. Dengan siapa kita sedang berbicara. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Anda masih aktif mendengarkan. Terima kasih untuk bondingnya. Dan kita akan melakukan 2 kali kegiatan kelompok, Bapak Ibu sekalian. Akan melakukan 2 kali kegiatan kelompok. Ya, Dr. Agung, halo. Ya, siap Pak Is. Untuk yang pertama waktunya 10 menit ya, Dok. Tugasnya Bapak Ibu sekalian adalah silakan berkenalan dengan orang-orang baru dari seluruh Indonesia. Ini komputer yang mengajak, ya. Dan apa yang dilakukan adalah temukan pelajaran baru apa, atau makna apa, atau hal-hal apa yang penting yang Anda temukan dari separuh sesi tadi. Jadi belajar, saling mengingatkan kita belajar apa. Ya, gunakan ilmu mendengarkan, kemudian saling. Ini tujuannya adalah apa yang Anda pelajari dari sesi setengah tadi. Ya, ini yang pertama. Yang kedua nanti kita akan berlatih. Jadi yang pertama sekarang 10 menit dulu. Saya ingin tahu dulu, apakah ada Bapak Ibu di antara Bapak Ibu belum pernah dalam online, kemudian kita pergi ke kelompok, kemudian keluar lagi. Yang belum pernah boleh angkat tangan lewat virtualnya. Angkat tangannya, pakai jempol aja deh, kasih jempol aja, jempol. Yang belum pernah online dan keluar masuk diskusi kelompok. Ini seperti kalau kita di kelas, sedang mengajar anak-anak, yuk masuk berkelompok, berlima gitu di kelas. Nah ini sekarang online. Jika ada yang belum pernah, seperti Bu Benedikta dari Depok misalnya, maka dan teman-teman yang lain, mari kita alami. Anda diam saja, kemudian Anda masuk ke kelompok, ketemu dengan teman-teman baru, hanya sedikit. Kali ini 5-6 orang saja. Lalu langsung satu orang mengajak berbicara, berkenalan, kemudian apa yang dipelajari, nanti satu orang mencatat, kemudian nanti dicek, hasilnya dicek. Hasil penemuan dari pelajaran kelompok itu dichattingkan di chat kelas besar kalau sudah kembali. Dr. Agung, mari silakan bantu teman-teman masuk ke kelompok 10 menit saja. Silakan, Dok. Baik, teman-teman sekalian, bersiap untuk masuk ke kelompoknya masing-masing secara acak. Silakan. Ya, kita kembali lagi ke kelas. Pak Teman boleh buka mic. Pak Teman boleh buka mic. Ketemu dengan dari mana saja tadi Pak Teman? Dari
Karanganyar dari Gunung Sitoli, Suster Albertine sama Bunda Pandan. Tahu Bunda Pandan juga. Karanganyar ada. beberapa berkumpul. Ya. Oke. Terima kasih Pak Terman. Ya. Oke. Moga-moga. Baik, yang sudah mulai masuk sudah ada 95 orang. Bagi siapapun Anda yang merasa mendapatkan inspirasi, silakan kalau tadi sudah biasa online, biasanya sudah ngetik tadi. Tinggal copy, paste, chat di chatting. Bagi yang belum, maka pasti akan ngetik dulu. Oke, sambil teman-teman ngetik, saya mau menyapa beberapa teman dari Bone lagi. Saya mau menyapa. Selamat datang untuk teman-teman dari Bone semua. Ini mungkin kegiatan yang pertama untuk mengikuti kegiatan Guru Coach Indonesia Emas. Ibu Rosnila Warni. Selamat siang. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ibu sudah mengikuti sebelumnya tadi, langsung masuk grup atau? Yang bareng grup di kelompok 2 ya, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Oke, terima kasih Ibu sudah hadir. Teman-teman dari Bone ini adalah teman-teman yang terakhir kemarin tanggal 22 bertemu dengan saya. Saya bersama mereka berinteraksi dalam sebuah interaksi yang luar biasa. Bagaimana para guru berusaha untuk menanggapi situasi-situasi sekarang. Mengajar secara online. Baik, sudah 99. Moga-moga yang lain tidak tersasar ya, Dok ya. Tadi sebelum kita ke grup itu ada sekitar 100 berapa tadi? 120-an ya. 116. Ya, 116. 116. Oke, 120-an, 116. Ya, moga-moga masih adakah yang grup? Apakah kita bisa menengarai masih ada yang di grup? Sudah kembali semuanya, Pak? Sudah kembali semuanya. Ada sinyalnya kurang bagus, kemudian terputus. Iya, beberapa mungkin mencet live room ya. Baik. Kita lihat di chatting sudah ada 1 chat. Apakah bukan ya? Oke. Baik. Oke, baik. Mas Albert, rekaman ada pada saya. Teman-teman yang lain, terima kasih untuk mengatur pause dan lain sebagainya. Baik, teman. Karena belum ada yang chatting, saya mau ajak untuk lisan. Saya mau ajak untuk lisan menyampaikan apa yang sudah dipelajari. Yuk, silakan angkat tangan siapa yang mau berbicara lebih dahulu. Kan? Langsung buka mic-nya atau angkat tangan. Kalau angkat tangan itu oleh Dr. Agung bisa dimunculkan di spotlight sehingga wajah Anda muncul. Raise hand dulu maksud saya. Angkat tangannya pakai reaction raise hand. Yuk, silakan yang lisan-lisan yang mau menyampaikan pelajaran apa yang mau yang didapat, silakan. Atau saya like. Baik, Pak, terima kasih. Akhirnya kalau saya sama Bu Eni tuh akhirnya paham, oh ternyata selama ini kami tuh miss tentang apa sih tes, cek, dan yang ketiga tadi itu apa sih tadi tuh? Aduh, kenapa jadi lupa? Klarifikasi. Tes, cek, dan klarifikasi. Ya, betul, makasih. Kami tuh sebelumnya berpikir bahwa 3 hal ini adalah sesuatu yang sama. Nah, ternyata setelah melalui sesi 1 tadi paham, oh ternyata antara tes, cek, dan klarifikasi itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi kedepannya bagaimana membuat pertanyaan yang baik. Nah, kalau Pak Budiman tadi yang ingin kita dapatkan lebih pada dasarnya semua sama. Dari kami berlima tadi dengan Ibu Tiur, yang ingin kami dapatkan lebih itu bagaimana membangun teknik bertanya kepada siswa. Jadi siswa itu betul-betul mau mengungkapkan apa saja sih permasalahan mereka selama ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosnila Warni. Oke, dari Bone. Oke, ke Sutoro kita dengarkan lagi satu lagi. Ternyata teman-teman dari Bone ini ya. Terima kasih Bu Ros. Sekarang Bu Surya, silakan Bu Surya dari Bone lagi yang angkat tangan. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak.
Jadi sangat menarik Pak tadi sesi breakout room-nya. Kami bergabung di room 18. Ada saya dari Bone, terus ada Pak Guido dari Medan, Sumatera Utara, ada Ibu Gisela dari Jakarta, dan ada Ibu Elverida dari Medan. Nah, di sesi awal kami berkenalan Pak, jadi sama dengan Ibu Warni tadi, karena materi-materi yang kami dapatkan ini betul-betul sangat luar biasa. Jadi ketika kami berhadapan di ruangan yang berbeda, disatukan di ruangan khusus, kami langsung akrab ketika melakukan komunikasi. Nah, kami saling berkenalan. Di sini Pak Guido itu adalah fokus sebagai guru seni budaya. Kemudian ada Ibu Gisela juga fokusnya ke guru SD, kalau itu ke guru SMP. Saya sendiri dari Bone ngajarnya SMA. Terus dilengkapi lagi dengan Ibu Elverida yang dari TK atau PAUD. Jadi sungguh luar biasa tim kami Pak, mampu berkomunikasi dengan jenjang yang berbeda namun nyambung. Dengan waktu yang terbatas kami banyak saling bertukar pikiran, sharing. Terus status kami semua juga adalah ibu-ibu yang sudah memiliki gandengan semua. Dan yang paling gagah itu Pak Guido Pak, seperti itu. Jadi terima kasih Pak atas kesempatan. Pak Guido paling gagah ya. Iya Pak, iya. Seperti itu Pak yang kami sampaikan hasil. Kalau yang ini, yang dipelajari apa saja? Secara umum, yang tidak usah disebut satu persatu dari siapa, lalu secara umum apa saja yang dipelajari? Jadi yang dipelajari seperti itu Pak, bagaimana kami saling... Secara umum yang dipelajari? Sistem mendengarkan yang baik, kemudian bagaimana berkomunikasi, melakukan kontak mata seperti itu meskipun di dunia virtual seperti ini. Jadi banyak hal Pak yang kami pelajari tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Baik, teman-teman, karena waktu kita tidak bisa memanggil semua untuk bersharing ya, karena waktu. Tetapi saya mohon tetap di chat, karena di chat itu akan terkumpul data Anda belajar apa. Suster Albertin Situmorang misalnya ya mengatakan bahwa sebentar ini kami sangat senang mengikuti kegiatan ini, bahwa kegiatan ini mendengarkan itu bermanfaat dan dalam pembelajaran dalam hidup sehari-hari misalnya ya, dan ada banyak lagi di sana. Pelajaran yang didapat yaitu kualitas mendengarkan ada 2, kejelasan dan kelengkapan. Sukses mendengarkan ada 5, kontak mata, tes, cek, klarifikasi, dan eksplorasi, dan lain sebagainya. Silakan lanjut di chat bagi teman-teman, siapapun Anda, tidak peduli wakil kelompok atau bukan, pokoknya di chat saja, karena itu nanti bakal menjadi dokumen rekaman tentang apa yang Anda pelajari. Baik, teman-teman, sekarang akan kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik sambil ada chatting, sambil ada menyimpulkan pelajaran apa. Coach Utoro akan mempraktekkan, memberi contoh, mendemokan, memberi contoh bagaimana sih hal itu dipraktekkan, dan habis ini kita ke kelompok lagi. Anda yang praktek ya. Nanti berlima-lima, satu orang akan mengungkapkan sebagai orang yang memberi informasi, yang lain akan melakukan cek, tes, klarifikasi, dan lain sebagainya. Coach Utoro sekarang akan memberi contoh. Silakan Coach Utoro. Oke, terima kasih Coach Istoto. Coach Istoto, apa yang Coach Istoto ingin capai Coach di beberapa bulan ke depan atau mungkin 2-3 bulan ke depan Coach Istoto? Terima kasih Coach Utoro. Dalam waktu 4 bulan ke depan, saya membayangkan 250 warga WA Group Batch 2 Guru Coach Indonesia Emas yang sekarang mengikuti 100 orang dalam pengenalan ini, minimal ada separohnya menjadi coach profesional dalam waktu 4 bulan ke depan. Oke. Apakah tadi saya mendengarkan Coach Istoto bilang bahwa dalam 4 bulan ke depan Coach Istoto ingin dari 250 batch 2 ini separuhnya ikut kursus Guru Coach Indonesia Emas, Coach? Tes. Oke. Coach Istoto. Kayaknya Pak Istoto. Ya. Ya, tadi saya melakukan apa? Ya, oke. Tadi saya melakukan kemudian oke. Coach Istoto, tadi saya memahami bahwa Coach Istoto selama 4 bulan ke depan ini
berharap bahwa 250 peserta ini menjadi 50%-nya menjadi meneruskan untuk ikut kursus Guru Coach Indonesia Emas. Apakah pemahaman saya benar, Coach? Iya, Coach, benar. Separohnya dari itu. Karena berbagai hal, keadaan-keadaan mungkin tidak bisa lanjut, tetapi minimal separohnya bisa menjadi coach profesional 4 bulan lagi. Benar, Coach? Oke. Guru Coach Indonesia Emas ini apa sih, Coach, bagi Coach Istoto? Iya. Kami para coach berpikir bahwa kalau mendampingi masyarakat Indonesia dari para coach yang hanya segelintir ini terlalu sedikit. Maka kami perlu orang-orang yang menjadi kepanjangan tangan, menjadi coach, supaya bisa mendampingi lebih banyak generasi emas Indonesia menjadi punggung bangsa Indonesia ke depan. Maka kami mengajak guru untuk belajar menjadi coach. Maka Guru Coach Indonesia Emas adalah program kursus supaya guru-guru belajar menjadi coach, sehingga mereka bisa mendampingi para murid generasi Indonesia Emas menjadi orang-orang hebat memimpin negara bangsa ini, Coach. Apa yang perlu dilakukan, Coach, supaya 50% dari para peserta ini gabung di kursus Coach Istoto? Terima kasih. Yang pertama ini diajak untuk memahami ini program apa. Jadi walaupun ini adalah program mendengarkan efektif, sebenarnya pengenalan Guru Coach Indonesia Emas. Ini nomor 1. Kemudian mengajak para guru untuk mengenal coach itu apa kali pertemuan. Lalu belajar menjadi coach 20 kali pertemuan dan didampingi secara intensif. Bukan training yang sekali ini doang, tetapi ada 24 kali pertemuan. Bahkan ada pertemuan-pertemuan jeda di antaranya. Ini yang dilakukan. Oke, sukses selalu, Coach, untuk Guru Coach Indonesia Emas. Oke, Bapak sekalian, tadi saya memberikan contoh tentang tes, tes, kemudian apalagi yang kedua? Pertama tadi tes, kemudian yang kedua apa? Klarifikasi. Sebelum klarifikasi, lakukan cek, kemudian setelah itu klarifikasi, kemudian yang terakhir tadi eksplorasi. Eksplorasi. Iya, betul sekali, Bapak Ibu sekalian. Maaf, di tempat saya agak kurang sinyalnya kurang bagus sehingga saya sendiri bahkan kurang mengikuti, tapi para guru mengikuti pertanyaan Coach Sutoro. Jawaban saya yang kurang lengkap, tetapi tahapan itu yang nanti bakal Bapak Ibu lakukan. Satu orang bercerita, yang lain melakukan pertanyaan seperti yang dilakukan oleh Coach Sutoro bergantian. Jawabannya ini yang sederhana saja. Yang sederhana. Saya ingin murid saya aktif di kelas. Saya ingin anak saya rajin menyapu. Kayak gitu itu. Ya, yang sederhana-sederhana. Kalau saya kan sekalian, mumpung ditanya Coach Sutoro, menjelaskan program ini kepada Bapak Ibu guru. Begitu. Yuk, Dr. Agung, silakan dibagi ke grup. Pak Istoto berarti grupnya 55 tetap? Betul. Dan dua akan berpasangan dan yang prakteknya akan berpasangan begitu ya? Satu orang, enggak dong, satu orang bercerita, yang lain bertanya. Menggunakan pertanyaan yang berbeda. Ada tes, cek, klarifikasi, eksplorasi. Silakan. Oke. Berarti satu orang berbicara, 4 orang mendengarkan sekaligus melakukan tes, cek, dan clarity, dan eksplorasi. Begitu ya? Iya. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian sudah jelas ya tugasnya? Silakan. Sebentar dong, sebentar. Silakan. Kalau perlu yang penting pertanyaannya. Yang berbicara nggak usah jawab, nggak apa-apa. Jadi yang penting pertanyaan apa yang diajukan. Ya. Jadi karena waktunya pendek, kalau nanti yang ditanya jawabnya panjang, nggak semua nggak semua pertanyaan muncul. Maka dimunculkan ada orang bercerita, lalu yang penting pertanyaannya ditanyakan dulu. Kalau semua sudah bertanya, baru boleh didiskusikan atau dijawab dan sebagainya. 10 menit saja. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan menuju ke ruang breakout room dan teman-teman sekalian tidak perlu lift. Kami takutnya kalau teman-teman lift nanti memencet tombol yang salah malah keluar dari Zoom kita ya. Baik, silakan menuju, nanti tidak perlu melakukan apapun, Bapak Ibu akan langsung kebawa ke ruang kelompok diskusi. Begitu juga dengan kembalinya, otomatis akan terbawa ke ruang kembali. Silakan menuju ke ruang breakout room. Wismawati saja yang bercerita. Oh, begitu. Oh gitu.
Oke. Hanya kalau di pause, nanti sambungan langsung menyambung lagi. Saya bikin ini, Pak Dokter, jus kulit manggis. Jus kulit manggis. Nggak tahu khasiatnya apa, nyoba aja. Ada kulit manggis nganggur, saya kulit bikin manggis di jus. Wah. Katanya banyak manfaatnya ya, tapi saya nggak tahu persis manfaat. Tapi enak juga loh, Coach Istoto. Bukannya direndam aja, Pak, kulit manggis? Oh, direndam ya? Aduh, kalau di jus ya namanya orang nggak, namanya juga orang nggak ngerti. Seperti teh itu loh, Pak. Dirajang-rajang dulu. Iya, ini saya jus, kemudian saya saring. Saya blender, kemudian saya saring. Oke, baik. Selamat datang kembali. Mendengarkan Coach Sutoro hidup sehat dengan manggisnya, Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di ruangan, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah tiba di bagian akhir dari kegiatan kita. Ya, yang pertama mau saya sampaikan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Udah 2 jam. Boleh mic-nya. Terima kasih banyak sudah mengalami bertanya, ya, dan mendengarkan. Dengan mendengarkan dan bertanya, maka kita bisa mendapatkan lebih dalam. Tujuan mendengarkan semata-mata tidak hanya mengulik informasinya, tapi membuka keran supaya orang berbicara. Kita tidak akan membahas apa yang Anda alami, tapi dapatkan pengalamannya dan dipelajari. Dan dalam waktu yang sangat singkat, ini kemungkinan akan terlambat sekitar 10 menit, maka mohon izin bagi yang berkepentingan boleh bertahan 10 menit atau silakan meninggalkan, nanti mengulang mendengarkan recordingnya. Yes, sekali lagi terima kasih banyak sudah mengalami bersama, mengakrabkan kembali dengan grup yang awal tadi sudah ketemu, dan kemudian mulai berbincang-bincang lebih jauh. Kebayang interaksi ke depan, jika Anda terus ikuti kursus ini, maka akan lebih banyak Anda yang akan melakukan praktek-praktek seperti ini. Maka mari saatnya kita kembali dengarkan Coach Sutoro untuk menunjukkan apa hal-hal yang perlu kita perhatikan di akhir sesi ini. Silakan Coach Sutoro. Terima kasih Coach Istoto. Sukses mendengarkan adalah membuka keran. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dan kelengkapan. Kenapa itu penting Bapak Ibu sekalian? Karena kita di dalam proses kehidupan ini adalah melayani dan belajar. Melayani, belajar, melayani. Dan ketika kita melayani dan belajar, maka kita perlu kejelasan, perlu kelengkapan informasi yang kita dengarkan. Dan itu semua tujuannya adalah supaya kita lebih fleksibel, lebih matching, dan lebih leading by giving, sehingga apa yang kita layani, apa yang kita pelajari menjadi excellent. Dan Bapak-Ibu sekalian, coaching, kita membicarakan tentang coaching, apa sih coaching? Coaching adalah sesuatu yang cukup sederhana. Coaching adalah memfasilitasi atau memandu atau mendampingi seseorang, membantu seseorang untuk menuju tujuan dengan mengetahui langkah-langkah yang diperlukan untuk menuju tujuan dan membekali dirinya daya yang diperlukan. Jadi coaching adalah proses memfasilitasi menuju tujuan. Dan Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita telah mulai mengicipin ya tentang beberapa teknik atau beberapa skill dari coaching. Dan Bapak-Ibu sekalian, kita akan mempelajari lebih lanjut lagi di kursus Guru Coach Indonesia Emas. Dan Bapak-Ibu sekalian, proses kursus ini kursus yang intensif karena akan terdiri dari 20 sesi selama 20 minggu. Dan Bapak-Ibu sekalian akan melewati 3 tingkatan. Kalau Bapak-Ibu nanti selesai dan lulus matrikulasi yang akan dilakukan selama 4 kali, maka Bapak-Ibu akan masuk di kursus Guru Coach Esensial tingkat 1. Di sana ada 6 sesi online, 6 sesi online yang cukup intensif, ada pelajaran melalui video, dan kita melakukan aktivitas hampir setiap hari. Kemudian setelah itu kita akan naik, setelah lulus dari Guru Coach Esensial, maka Bapak-Ibu sekalian yang lulus akan masuk di level berikutnya, yaitu Guru Coach Mahir. Kemudian setelah lulus dari situ, Bapak-Ibu akan masuk ke Guru Coach Profesional. Bagaimana menjadi seorang Guru Coach yang profesional, menjadi sebuah profesi. Dan lamanya 6 sesi. Total adalah 20 sesi. Semoga Bapak-Ibu semua seperti doa Coach Istoto tadi, minimal 50% dari kita yang hadir di ruang Zoom ini, 250 yang ada di grup WA, bergabung dari awal hingga akhir,
dari guru coach esensial sampai guru coach profesional. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah akhir dari slide saya, Coach Toto. Saya kembali lagi kepada Coach Toto. Terima kasih Coach Toro untuk penyampaian bimbingan bagaimana mendengarkan efektif dan memberi gambaran secara umum, bagaimana mengikuti kursus ini menjadi coach profesional. Bapak Ibu, di luar sana masyarakat yang mengerti kebutuhan tentang coach, mereka mencari bagaimana mengikuti kegiatan semacam ini dengan harga yang sangat mahal. Dan Anda para guru dimudahkan oleh Coach Toro bahkan sampai tingkat profesional. Bahkan sampai tingkat profesional dibuka untuk Anda. Dan sekali lagi, siapkan diri Anda untuk mengikutinya. Terima kasih banyak, Coach Toro. Siapkan nanti closing statement di akhir. Dan sekarang, Bapak Ibu sekalian, siapkan catatan Anda, siapkan pena Anda, dan Mas Albert akan... Silakan, Mas Albert. Ya, selamat siang. Luar biasa sekali, Bapak Ibu. Antusias tadi, senang sekali mendengar 2 jam tidak terasa. Berarti Bapak Ibu sangat mengikuti dan menikmati sekali. Ya, saya akan sampaikan beberapa hal. Ya, yang pertama, alurnya. Ini ada yang bocor di siapa ya suaranya? Saya urus. Saya mute all. Silahkan dinyalakan mikrofonnya, Pak Albert. Oke. Bapak Ibu, alur program Guru Coach Indonesia Emas. Bapak Ibu, sekarang ini kita ada di fase pertama ini, sosialisasi. Lalu fase keduanya 4 kali matrikulasi. Jadi Bapak Ibu, sebelum 20 kali pertemuan yang baru saja disampaikan Coach Utoro, kita akan melalui beberapa fase terlebih dahulu, yaitu ada 4 kali matrikulasi. Ya, nanti kemudian baru diseleksi, yang lulus dapat sertifikat, lalu Bapak Ibu akan melakukan pendaftaran ulang dan memberikan surat pernyataan untuk komitmen mengikuti 20 kali pertemuan. Lalu akan ada technical meeting, dan kemudian baru kita akan melakukan matrikulasi, dan hasilnya seperti Pak Istoto tadi sampaikan, hasilnya adalah guru coach profesional. Nah, Bapak Ibu, sosialisasi hari ini tidak ada presensi, tidak disediakan sertifikat, tetapi link rekaman kegiatan dan pendaftaran untuk matrikulasi, pendaftaran berikutnya akan disediakan di grup WA. Lalu matrikulasi, itu sekali lagi bagian dari proses menuju coach profesional. Tadi sudah Pak Istoto singgung, jadi karena kita bukan berlatar belakang coach, maka perlu matrikulasi. Matrikulasi ini gratis, syaratnya Bapak Ibu ikut sosialisasi hari ini, lalu isi form registrasi. Nah, matrikulasi akan ada 4 kali pertemuan dengan temanya pengenalan coaching. Mulainya langsung Sabtu depan 7 Agustus 2021. Setiap Sabtu durasinya 2 jam, pukul 10 sampai 12. Lalu matrikulasi ini akan mendapatkan 1 sertifikat setelah lulus. Ya, jadi Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat setelah 4 kali pertemuan dengan 24 jam dan nomor sertifikat. Jadi syaratnya lulus ikut Zoom dan seleksi tugas. Jadi artinya Zoom-nya ikut semua, seluruh kegiatan 4 kali pertemuan, dan tugasnya juga dikerjakan, lalu juga dikerjakan dengan tepat dan benar. Lalu matrikulasi hanya boleh diikuti bagi yang ikut sosialisasi, baik yang pertama 10 Juli maupun hari ini, atau menyimak rekaman YouTube. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin nanti terpental atau tidak ikut, masih boleh kesempatannya mengikuti rekaman, ya, lalu mendaftar. Peserta matrikulasi batch 1 yang pernah ikut matrikulasi di batch 1 boleh free receipt, boleh ikut lagi, tetapi tidak wajib dan selama ada kuota di Zoom. Jadi prioritasnya tetap hanya yang batch 2. Jika nanti di Zoom ada kuota sisa, boleh diikuti oleh peserta matrikulasi batch 1 untuk refresh. Ya, khususnya yang tidak lulus, ya, hanya pernah ikut matrikulasi tetapi belum sampai pada tahapan kursus. Lalu keterampilan yang dibutuhkan, Bapak Ibu membutuhkan selain komitmen dan niat, Bapak Ibu perlu biasakan membaca pengumuman
ya sama seperti tadi biasakan mendengar, maka biasakan membaca tulisan, lalu pahami, lalu ikuti aturan panduan, belajar untuk literasi digital, lalu belajar mandiri. Nah, materi matrikulasi, peluang guru sebagai professional coach, mengapa tidak, essential coaching skill for teacher, essential coaching attitude for teacher, dan the magic of coaching questions. Lalu tadi mengenai literasi digital ya Bapak Ibu, contohnya kalau ada panduan dasarnya tidak boleh kirim link hoax, promosi, ya jangan kirim hoax atau promosi di grup WA, ya jangan kirim artikel yang bukan karya sendiri, ya jangan gitu ya. Lalu format isian formulir, jika nanti pendaftaran itu dikatakan tanpa perlu kode kecuali kodenya di luar Indonesia, atau nanti tuliskan huruf kapital gelarnya, nah maka dicermati Bapak Ibu. Lalu sertifikat, dikatakan oh ini tidak ada sertifikat atau ini ada sertifikat, jangan nanya lagi Bapak Ibu kalau sudah ditulis ya, dipahami dulu. Lalu kalau misalkan nanti ini ada batch 1, ada batch 2, ada batch 3, ada batch 4, tolong disimak ya. Misalkan ini untuk batch 2, maka batch 1 tidak perlu ikut lagi. Jika nanti ada batch 3, maka batch 2 tidak perlu ikut lagi. Disimak Bapak Ibu. Ya, lalu submit ya di Google Form. Ya, itu kadang kebiasaan ya, sudah submit nggak dibaca. Ya, ada informasi misalkan gabung di grup WA atau link Zoom tidak diberikan atau link Zoom-nya diberikan di Google Form. Setiap panitia penyelenggara punya ketentuan masing-masing, jadi mohon disimak. Lalu termasuk gabung di grup WA, link Zoom-nya apa? Ya, sekali lagi biasakan membaca. Ya, Bapak Ibu, lalu link materi pendaftaran ini akan diumumkan di grup WA ya, atau sekarang ini mau dicatat boleh. Ini sensitif huruf kapital. Jadi M-nya besar, B-nya besar. Jangan nanya lagi, Pak, kok enggak bisa? Ternyata masalahnya huruf besar, huruf kecil. Ya, jadi link pendaftaran bit.ly matrikulasi batch 2. Lalu pendaftaran hanya diberikan sampai Rabu depan pukul 9 malam. Tidak ada perpanjangan waktu. Ya, jadi silakan kalau ini memang penting, Bapak Ibu niat mau ikut. Sekali lagi kami sediakan yang terbaik dari materi, dari narasumbernya, dari pelaksanaan persiapannya semua. Bapak Ibu siapkan niat, siapkan komitmen, siapkan perhatiannya, hadir penuh termasuk di grup. Ya, biasakan membaca dengan baik. Lalu untuk menghubungi kami ada di beberapa sosial media, di Instagram, lalu rekaman-rekaman kami sementara kami unlisted. Beberapa nanti ke depannya kami akan publik, ada di YouTube, lalu Facebook, dan email. Lalu ini beberapa nomor dari fasilitator, Bapak Ibu juga bisa menyapa dan menemukan di grup WA. Sekian, terima kasih Pak Istoto dan Pak Utoro, Pak Dr. Agung. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak Mas. Tunjukkan bagaimana kegiatan ini dan apa agar kita mendapatkan kejelasan dan kelengkapan. Semoga kualitas mendengarkan kita semua mulai hari ini menjadi makin meningkat dan makin berkualitas. Sampun, Gus? Sampun. Terima kasih banyak. Oke, baik. Bapak Ibu Guru, materi semacam ini akan banyak tersedia dengan tadi, bahkan untuk matrikulasi ada 4 tema. Namun sayangnya Anda tidak bisa mengikuti kalau tidak mendaftar. Maka pastikan ikuti di grup, link pendaftarannya yang tadi Pak Albert sudah umumkan, dan daftarkan diri Anda supaya bisa mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya dan jadikan diri Anda semakin bertumbuh dan berkembang. Saya mengajak Anda untuk menjadi pribadi yang berbeda, berkualitas, semakin meningkat, dan mampu menjadi guru rasa coach, menjadi profesional coach yang dapat memfasilitasi banyak orang.
saat kita mengenal matrikulasi 1, 2, 3, 4, nanti kita akan banyak belajar tentang apa manfaat dari coaching ini. Karena waktu, tidak ada tanya jawab lagi. Tanya jawab silakan di-post di grup WA. Silakan, pertanyaan jika Anda punya, silakan di-post di grup WA. Kita menghormati janjian kita sudah lewat 10 menit, maka maaf. Jika ada kurang-kurangnya, saya dan Coach Sutoro berterima kasih atas perhatiannya, interaksinya, semangatnya, dan kehadirannya yang luar biasa. Waktu kembali kepada Dr. Agung. Terima kasih banyak, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Istoto, terima kasih Coach Sutoro. Bapak Ibu sekalian, senang sekali Bapak Ibu bertahan sampai akhir dan akhirnya mendapatkan informasi yang lebih lengkap daripada teman-teman yang kemudian leave dan tidak mendapatkan informasi. Informasi selanjutnya tetap bisa Anda tanyakan di dalam grup WA. Namun, saya tidak akan meminta Anda mendaftar buru-buru kalau Anda tidak yakin manfaatnya. 4 kali pertemuan ditambah 20 kali pertemuan. Wow, bisa kebayang ya? Itu berapa semester, itu berapa SKS itu, dan harganya di luar sana. Waduh, karena kebaikan Coach Sutoro, Pak Istoto, dan masyarakat Coach Indonesia. Baik teman-teman sekalian, kita sudah sampai di akhir acara ini. Jangan tanya, ada absensi enggak? Ada sertifikat enggak? Langsung itu di-kick sama Pak Albert itu ya, kalau ada yang nanya seperti itu. Sudah dijelaskan berkali-kali ya. Baik, sekarang sebelum kita berakhir, silahkan saya akan mengambil gambarnya. Oke, nyalakan kamera video Anda jika ingin bergambar. Tidak maksa kalau memang tidak akan ikut berfoto. Baik. Mohon jangan chat dulu karena nanti chatnya akan muncul di ambil gambar pertama, Bapak Ibu sekalian siap-siap yang ya. Oke. Baik. Untuk Bu Rusiana jangan chat dulu, nanti setelah ini boleh tinggal sebentar untuk kita masuk ke halaman pertama 1, 2, 3. Ya. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian acara selesai. Yang masih ada tinggal kita boleh beri waktu 10 menit mungkin ya, Coach ya. Jika ada pertanyaan terkait dengan registrasi, bukan materi ya. Kita boleh nanti tanyakan di grup ya. Baik, senang sekali Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian, silahkan melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih para sampai ketemu lagi di Terima kasih. Sehat semuanya. Selamat siang, terima kasih. Pak Albert, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian, Adiana, Suster Albertin. Terima kasih banyak atas kehadirannya.